Written by Hananeko Suki. Kalian lagi apa? Bittersweet and Crazy Part 6. Mari kita mulai. Yeonsuk memarkir mobil di parkiran belakang kampus dan menarik rem tangan. Lalu mengambil tas dan hendak keluar saat ia melihat Goreum berjalan di jalanan setapak menuju gedung kampus. Tangannya memegang pegangan pintu sangat erat. Lalu menariknya lagi dan berpura-pura ia sibuk di dalam mobil sampai Goreum berlalu. Siangnya di kafetaria, Taehwan yang duduk di hadapan Yeonsuk menyadari pria itu terus melirik ke kanan ke kiri seolah-olah orang yang ia cari itu sangat penting. Cari siapa sih? Garis gembok itu? Bukan urusanmu, jawab Yeonsuk, bahkan ia tidak memandang Taehwan. Dia di halaman tadi, ucap Taehwan santai sambil terus makan. Mata Yeonsuk langsung tertuju pada Taehwan. Kenapa? Tanyanya. Taehwan mengerutkan dahi. Kau berharap aku punya kekuatan membaca pikiran orang? Ia tak habis pikir. Yeonsuk langsung bangkit membawa nampan makanan walaupun baru setengah dimakan dan berjalan pergi seolah-olah tidak peduli Taehwan ada di sana. Taehwan terbengong-bengong. "Hei!" panggilnya. Tapi Yeonsuk tetap pergi. Sementara itu, Goreum mencari-cari kucing liar yang tidak terlihat sejak pagi. Apa dia sudah melahirkan? Kenapa tidak terlihat? Gumamnya sendiri sedikit khawatir. Miau, panggilnya. Ia sudah lelah berkeliling sejak tadi. Yeonsuk langsung ke taman. Berjalan sedikit memutar untuk mencari-cari orang yang kata Taehwan ada di sana. Hingga ia menemukan Goreum di sisi lain taman. Miau! Goreum terus memanggil-manggil seolah-olah kucing itu bisa menyahut. Suwa yang berlalu di taman tersenyum melihat Goreum. Sebelum ia sempat menghampiri gadis itu, ia menyadari ada seseorang yang bertubuh tinggi memperhatikan temannya. Dahinya berkerut. Senior An Yeonsuk? Gumamnya tak mengerti. Ia menoleh ke arah temannya itu lagi. Yeonsuk menyadari Suwa ada di sana juga. Ia segera memalingkan wajah dan berjalan melewatinya. Suwa menoleh ke belakang. Kepalanya berat ke satu sisi. Perasaanku saja, gumamnya. Lalu menghampiri Goreum. Goreum! Soraknya dari jauh. Langkah Yeonsuk sontak berhenti. Perlahan tubuhnya berbalik, memperhatikan kedua gadis tadi. Goreum menoleh pada Suwa. Oh, Suwa, panggilnya. Sedang apa sih? Tanya Suwa tak mengerti. Ini kucing liar itu tidak ada, ucap Goreum cemas. Tatapan Suwa berubah aneh. Relawan kucing liar lagi. Dia bisa saja sudah melahirkan di satu tempat, meskipun begitu kan tetap harus makan. Goreum terus dengan kekhawatirannya. Suwa hanya bisa geleng-geleng kepala. Sudahlah, ayo ke kelas saja, ajaknya dan menarik Goreum pergi. Yeonsuk masih berdiri di tempatnya, seperti ada angin segar yang meniup wajahnya, dan dia bergumam. Goreum, akhirnya ia mengetahui nama gadis itu. Yeonsuk termasuk orang terakhir yang meninggalkan gedung teknik sore itu. Ia melangkah keluar dari gedung, berhenti sejenak untuk memandangi langit sore yang entah kenapa terasa sangat indah. Seulas senyum muncul di bibirnya menatap langit. Kemudian ia melangkah ke jalan setapak. Yeonsuk menoleh. Langkahnya terhenti. Itu kucing liar yang biasa diberi makan Goreum. Berjalan santai di sekitaran gedung teknik. Kucing itu menghampiri kakinya sambil mengendus-endus sesuatu. Ia diam dulu menatap kucing itu, lalu berjongkok untuk mengelusnya. Saat itu ia menyadari perut kucing sudah kempes. Oh, kau sudah melahirkan? Kucing itu mengelus-eluskan kepalanya ke tangan Yeonsuk. Aku tidak punya makanan, ucap Yeonsuk sendiri. Ia bergerak bangkit untuk berjalan pergi meninggalkan kucing tadi. Baru 2 langkah Yeonsuk sudah kembali berhenti. Ia memandang kucing tadi.
terlihat kelaparan. Ia mengedarkan pandangan ke sekitar kampus. Sudah sangat sepi. Ia mengelus pundaknya sendiri sembari berpikir. Kucing tadi dengan lahap menikmati makanan yang Yeonsok beli di minimarket dekat universitas. Tangannya terangkat dan dengan hati-hati mengelus kepala kucing itu dengan jari-jarinya. Dia mencarimu kemana-mana tadi. Kenapa tidak keluar? Tanyanya. Yeonsok menahan senyuman mendengar dengkuran itu. Apa kita berteman sekarang? Tanyanya. Di mana anak-anakmu? Mereka aman? Ia kembali memandang langit. Sepertinya malam ini akan hujan. Miau! Gorom kembali memanggil di sekitaran taman. Ia mengedarkan pandangannya lebih jauh. Lebih jauh, meletakkan tangan di atas dahi, mencari-cari. Lalu matanya menyipit melihat seekor kucing berwarna hitam belang putih dari kejauhan. Oh, itu dia! Gumamnya sendiri dan bergegas mengikuti kucing itu. Ia sempat berhenti karena menyadari ia mengarah ke gedung teknik. Akhirnya ia melewati gedung itu sembari menutupi wajah. Seperti semua orang tahu, gedung teknik isinya pria semua. Hingga tiba di bagian belakang gedung. Baru mendengar suara tangis kecil itu. Miau, panggilnya. Ia mulai mencari-cari, tapi belum terlihat karena banyaknya tumpukan barang di belakang gedung itu. Kau sedang apa? Ah! Gorom terkesiap kaget mendengar suara seseorang. Menoleh sembari memegang dada. Orang yang berbicara, Yeonsok, jauh lebih kaget dari Gorom. Gorom menghembuskan nafas lega. Ah, senior, ucapnya. Yeonsok tidak langsung bereaksi. Kau mengendap-endap seperti pencuri, ucapnya. Kata Gorom membesar. Bukan, aku hanya mencari kucing. Suaranya semakin kecil di ujung kalimat. Tanpa mengatakan apapun, Yeonsok berjalan ke tumpukan barang dan berjongkok di sana. Tangannya menarik sebuah kotak kayu besar dari tumpukan. Ia mengintip ke isinya, lalu memandang Gorom. Kemari, panggilnya. Gorom menggaruk-garuk belakang telinga yang sebenarnya tidak gatal. Hati-hati ia menghampiri Yeonsok dan mengintip apa isi kotak itu. Matanya langsung membesar melihat apa isi kotak itu sebenarnya. Oh, miau! Ia langsung duduk berjongkok di sebelah Yeonsok. Yeonsok membeku. Seolah-olah tubuhnya menjadi dingin, kaku. Ia bisa merasakan ujung rambut gadis itu di kulit tangannya yang memegang kotak. Ternyata kau melahirkan di sini. Aku mencarimu kemana-mana, ucap Gorom pada kucing liar itu. Tangannya terulur ke dalam kotak untuk mengelus. Bagaimana senior tahu mereka di sini? Tanya Gorom pada Yeonsok di sebelahnya tanpa menoleh sama sekali. Yeonsok menelan ludah. Kemarin, aku menemukan anak kucing di bawah meja itu. Ia menunjuk meja lapuk yang ia maksud dengan gerakan kepalanya, menoleh ke arah meja. Karena akan hujan, aku memindahkannya ke kotak ini. Lanjut Yeonsok. Gorom menatap Yeonsok penuh kekaguman. Kau cepat tanggap sekali, senior. Pujinya lalu kembali memandang ke dalam kotak. Yeonsok tertegun. Seperti ada angin segar menerpa wajahnya. Gorom baru saja memujinya. Tiba-tiba ia merasa seperti seorang pahlawan yang sudah menyelamatkan satu desa. Tapi kekhawatiran hinggap ke wajah Gorom. Besok sudah libur semester, ucapnya sedih. Yeonsok menoleh. Kenapa? Siapa yang akan memberikannya makan kalau libur? Ucap Gorom khawatir. Yeonsok memandang ke dalam kotak. Bawa saja pulang, usulnya. Dalam kepalanya, ia sudah membayangkan ia akan jadi pahlawan lainnya dengan menawarkan diri mengantarkan gadis itu pulang membawa kucing-kucing tersebut. Ibuku alergi bulu kucing, ucap Gorom lesu. Dan semua hayalan tentang pahlawan itu hancur di kepala Yeonsok. Gorom memandang kucing di kotak dan tersenyum. Miau, bagaimana kalau Oni setiap hari datang ke kampus untuk memberimu makan? Ia tertawa kecil menyentuh anak-anak kucing yang sehat. Anakmu lucu sekali. Kau memanggilnya apa? Tanya Yeonsok penasaran. Hehehe, miau.
Jawab Gorum lucu. Aneh jika tidak memiliki nama untuknya. Belum sempat Yeonsuk menjawab, Gorum terkejut menatap jam tangannya. Ya ampun, aku telat! Ia langsung bangkit. Kekosongan langsung terasa dalam dada Yeonsuk, mengetahui sudah saatnya Gorum akan pergi. Tersenyum pada Yeonsuk yang masih berjongkok. Senior, aku harus bertemu dosen. Sampai jumpa lagi. Ia membungkuk sopan, sangat sopan. Sampai jumpa, Miao. Pamitnya dalam kucing di dalam kotak, lalu bergegas pergi. Dan Yeonsuk tinggal sendiri. Ia menoleh memperhatikan sosok Gorum yang perlahan menjauh, semakin jauh, dan hilang di belokan gedung. Kekosongan itu terasa nyata. Rasanya ia masih ingin berbicara tentang Miao kepada Gorum saat itu. Opa juga akan menjagamu, Miao, ucapnya sendiri, seperti sebuah janji yang akan ia tepati. Senyuman membentuk di bibirnya. Libur semester dimulai. Gorum mengisi liburannya dengan bekerja di restoran daging ayahnya. Juga memberi makan kucing ke kampus. Siang itu, ia bersenandung kecil menuju gedung teknik untuk mengunjungi Miao dan anak-anaknya. Namun, sudah ada bekas tempat makanan kucing di luar kotak. Siapa yang memberikannya? Guamanya tak mengerti. Ia memperhatikan sekitar, tidak terlihat siapapun. Akhirnya ia berjongkok dan membuka makanan kucing yang ia bawa, mengganti yang sudah habis dengan yang baru. Lalu tersenyum ke dalam kotak kayu. Terulur untuk mengelus kepala-kepala kucing itu. Nanti ketika lapar, keluar saja ya, makanan ada di sini, ucapnya memberitahu. Tapi hari berganti menjadi minggu. Ia kembali menemukan ada seseorang lain yang memberikan makan untuk kucing. Siapa yang melakukannya? Akhirnya Gorum memutuskan untuk datang lebih cepat ke kampus. Ia ingin tahu siapa sih orangnya. Coba. Penasaran gak sih yang selanjutnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Berjumpa di part selanjutnya.